Bapak dan Ibu pensiunan di seluruh Indonesia, kami minta tolong, jangan dulu geser video ini. Karena dalam beberapa detik ke depan, kami akan menyampaikan sesuatu yang sudah jutaan purna bakti nantikan selama berbulan-bulan. Kabar yang sudah berputar di grup WhatsApp keluarga Bapak dan Ibu. Kabar yang sudah membuat banyak pensiunan terjaga malam demi malam, bertanya-tanya, menghitung-hitung, dan berharap. Dan hari ini, 21 Mei 2026, kami hadir untuk memberikan kejelasan yang sesungguhnya. Bukan hoax, bukan janji kosong, tapi fakta yang bisa Bapak dan Ibu pegang erat-erat. Satu hal yang harus Bapak dan Ibu tahu sebelum video ini selesai, ada satu tindakan sederhana yang jika tidak dilakukan sekarang, bisa membuat uang yang sudah disiapkan negara untuk Bapak dan Ibu tidak masuk ke rekening tepat waktu. Dan kami akan ungkapkan itu di bagian yang sangat penting nanti. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan ASN yang sangat kami hormati, para purna bakti yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Semoga hari ini Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan yang kuat, hati yang lapang, dan rezeki yang terus mengalir untuk keluarga tercinta. Selamat datang kembali di channel yang hadir khusus untuk Bapak dan Ibu. Di sini kami tidak pernah bermain-main dengan informasi. Di sini kami tidak pernah membuat judul yang menghebohkan, tapi isinya kosong. Di sini yang kami jaga adalah kepercayaan Bapak dan Ibu. Karena kami tahu setiap informasi yang salah tentang pensiun bisa membuat harapan Bapak dan Ibu hancur seketika. Dan kami tidak mau itu terjadi. Jadi mari kita mulai. Dengan tenang, dengan jelas, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau Bapak dan Ibu membuka handphone hari ini dan melihat beranda media sosial, ada satu topik yang tidak pernah sepi dibicarakan. Topik yang sudah berbulan-bulan menjadi bahan obrolan di kalangan pensiunan. Topik yang membuat jutaan keluarga purna bakti terus bertanya-tanya setiap hari. Rapel gaji pensiunan 2026 dan kenaikan gaji pensiun. Bapak dan Ibu pasti sudah tidak asing dengan dua kata itu. Sudah berapa kali masuk ke grup keluarga? Sudah berapa video yang muncul di YouTube dengan judul-judul yang membuat jantung berdebar kencang? Ada yang bilang rapel sudah pasti cair. Ada yang bilang angkanya puluhan juta. Ada yang bilang tanggalnya sudah ditentukan. Ada yang bahkan menyebut nama-nama peraturan pemerintah seolah-olah semuanya sudah beres, tinggal tunggu uangnya masuk rekening. Dan Bapak dan Ibu pun berharap, sangat berharap, karena siapa yang tidak ingin mendapat tambahan penghasilan? Siapa yang tidak ingin uang pensiunnya bertambah? Apalagi di saat kebutuhan hidup terus meningkat, harga barang terus naik, biaya kesehatan terus bertambah, dan banyak keluarga pensiunan yang masih membutuhkan dukungan dari orang tua mereka yang sudah purna tugas. Harapan itu sangat manusiawi. Harapan itu sangat wajar, dan kami di sini tidak pernah menghakimi siapapun yang berharap. Tapi justru, karena kami sayang kepada Bapak dan Ibu, kami harus menyampaikan satu hal yang sangat penting. Satu hal yang mungkin tidak semua konten YouTube berani sampaikan secara jujur karena takut tidak ditonton. Per hari ini, 21 Mei 2026, rapel kenaikan gaji pensiunan ASN belum ada dasar hukumnya. Bapak dan Ibu, kami ulangi sekali lagi, sampai hari ini, belum ada peraturan pemerintah baru yang secara resmi mengatur kenaikan gaji atau pembayaran rapel untuk para pensiunan di tahun 2026 ini. Ini bukan pendapat kami, ini adalah pernyataan langsung dari PT Taspen, lembaga resmi pemerintah yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana pensiun bagi aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Melalui akun resmi media sosialnya, Taspen sudah berulang kali dengan sangat tegas menyatakan bahwa informasi tentang kenaikan gaji dan rapel yang beredar luas itu adalah tidak benar. Taspen bahkan menggunakan kata yang sangat keras, kata yang tidak bisa disalahartikan, yaitu hoaks. Dan Taspen juga sudah menjelaskan bahwa besaran gaji pensiun yang Bapak dan Ibu terima setiap bulan saat ini masih mengacu sepenuhnya pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan. Nominalnya persis sama seperti yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. Lalu mengapa kabar tentang rapel itu bisa beredar begitu luas dan meyakinkan? Banyak konten media sosial mengaitkannya dengan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025 yang memang benar-benar ada dan sudah ditandatangani Presiden. Tapi peraturan Presiden itu mengatur kenaikan penghasilan bagi aparatur sipil negara
yang masih aktif bekerja, seperti guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang masih berdinas. Tidak ada satupun pasal dalam Perpres itu yang secara eksplisit mengatur kenaikan gaji atau pembayaran rapel bagi para pensiunan. Dan Taspen sudah dengan tegas mengklarifikasi hal ini. Bapak dan Ibu, kami tahu ini mungkin tidak enak didengar. Kami tahu ada perasaan kecewa yang mungkin muncul saat ini. Kami pun merasakan hal yang sama, karena kami pun berharap negara bisa memberikan lebih banyak penghargaan kepada para pensiunan yang sudah berjasa besar bagi negeri ini. Tapi izinkan kami bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah lebih baik mendengar kebenaran yang sedikit menyakitkan, atau terus dihantui harapan yang tidak berdasar, lalu kecewa besar di kemudian hari? Apakah lebih baik tahu faktanya sejak awal, atau percaya kabar yang belum tentu benar, lalu menjadi korban penipuan yang memanfaatkan situasi itu? Kami yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang sudah melewati banyak hal dalam hidup, orang-orang yang tidak mudah tergoyahkan. Dan itulah mengapa kami selalu menyampaikan kebenaran kepada Bapak dan Ibu, apapun itu. Jadi mari kita terima fakta ini dengan lapang dada. Dan sekarang, mari bergerak ke bagian yang benar-benar menggembirakan. Kabar yang sesungguhnya, hak yang nyata, kepastian yang sudah hitam di atas putih. Bapak dan Ibu, bersiaplah, karena sekarang kami akan membicarakan sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang sudah ada aturannya, sesuatu yang sudah ditandatangani langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Gaji ke-13 tahun 2026 pasti cair, tinggal menghitung hari. Pada tanggal 3 Maret 2026 yang lalu, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026. Peraturan ini berjudul tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Nama Bapak dan Ibu, para pensiunan ASN di seluruh Indonesia, ada tercantum di dalam peraturan itu. Hak Bapak dan Ibu sudah tertulis jelas dalam regulasi yang sah secara hukum. Dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, tepat sehari setelahnya, pada tanggal 4 Maret 2026, juga sudah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026. Ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tersebut. Artinya, tidak hanya landasan hukumnya yang sudah ada, tapi prosedur teknisnya pun sudah disiapkan sampai ke tingkat yang paling rinci. Dari cara perhitungannya, sampai alur pengiriman dananya ke rekening Bapak dan Ibu melalui Taspen. 2 lapis payung hukum sudah terpasang. Peraturan Presiden dari Bapak Prabowo Subianto, dan Peraturan Menteri Keuangan dari Bapak Purbaya. Ini bukan kabar burung. Ini bukan janji yang bergantung pada angin. Ini adalah kepastian yang sudah tertulis dan tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sekarang, izinkan kami jelaskan lebih dalam, karena kami ingin Bapak dan Ibu benar-benar paham, bukan sekedar mendengar. Di dalam pasal 15 ayat 1 PPP nomor 9 tahun 2026, tertulis dengan sangat jelas bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Pasal ini tidak bisa diartikan lain. Tidak bisa diputar-putar, paling cepat adalah Juni. Dan jika ada hambatan teknis yang menyebabkan pencairan belum bisa dilakukan di bulan Juni, maka pasal 15 ayat 2 memberikan jaminan tambahan. Bunyinya kurang lebih demikian, bahwa dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan pada bulan Juni, maka dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026. Artinya apa Bapak dan Ibu? Artinya negara memberikan jaminan ganda. Jaminan pertama adalah bahwa gaji ke-13 pasti cair, tidak bisa tidak. Jaminan kedua adalah bahwa meskipun ada hambatan teknis, hak Bapak dan Ibu tidak akan hilang. Dana itu akan tetap dibayarkan pada tahun anggaran yang sama. Bayangkan betapa kuatnya pelindungan hukum yang diberikan negara untuk hak Bapak dan Ibu. Negara tidak main-main dalam hal ini. Lalu berapa kira-kira yang akan Bapak dan Ibu terima? Ini yang paling banyak ditunggu jawabannya. Dan kami akan jelaskan dengan cara yang sesederhana mungkin. Berdasarkan pasal 11 PPP nomor 9 tahun 2026, besaran gaji ke-13 untuk pensiunan diberikan sebesar 1 kali penghasilan pensiun yang diterima 1 bulan. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya sangat penting. Berapa yang biasanya Bapak dan Ibu terima setiap tanggal 1? Baik itu pensiun pokoknya, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan pangan, ditambah tambahan penghasilan yang melekat, semua komponen itu dijumlahkan menjadi penghasilan pensiun bulanan. Dan itulah yang akan Bapak dan Ibu terima sebagai gaji ke-13. Satu hal yang sangat penting adalah bahwa dasar perhitungannya adalah penghasilan bulan Mei 2026.
Jadi, berapa yang masuk ke rekening Bapak dan Ibu pada tanggal 1 Mei yang lalu, kurang lebih itulah yang akan kembali masuk ke rekening sebagai gaji ke-13 di bulan Juni nanti. Kalau Bapak dan Ibu ingin gambaran angkanya berdasarkan golongan, untuk pensiunan golongan 1 besaran pensiun pokoknya berkisar antara Rp1.748.100 hingga Rp2.256.700. Untuk pensiunan golongan 2 berkisar antara Rp1.748.100 hingga Rp3.208.800. Untuk pensiunan golongan 3 berkisar antara Rp1.748.100 hingga Rp4.029.600. Dan untuk pensiunan golongan 4 bisa mencapai Rp4.957.100. Semua angka ini masih berdasarkan PEP nomor 8 tahun 2024 yang berlaku saat ini. Tapi ingat, angka-angka pensiun pokok itu adalah komponen dasarnya saja. Gaji ke-13 yang sesungguhnya akan Bapak dan Ibu terima adalah totalnya, termasuk tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan lainnya. Jadi jumlah totalnya bisa lebih besar dari sekedar angka pensiun pokok. Sekarang ada kabar yang akan membuat Bapak dan Ibu benar-benar lega. Kabar tentang potongan. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir soal potongan, karena Taspen sendiri sudah secara resmi mengumumkan dengan sangat jelas bahwa gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran apapun. Tidak ada potongan kredit pensiun, tidak ada potongan iuran kesehatan, tidak ada potongan administrasi. Bahkan, dan ini yang benar-benar luar biasa, pajak penghasilan atas gaji ke-13 ini pun ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Bukan Bapak dan Ibu yang membayar pajaknya, tapi negara yang menanggungnya. Artinya, nominal yang masuk ke rekening Bapak dan Ibu adalah benar-benar bersih dan utuh. Tidak ada potongan yang akan mengurangi hak Bapak dan Ibu. Ini adalah bentuk perhatian nyata dari pemerintah. Bentuk penghargaan yang tidak hanya di atas kertas, tapi terasa langsung di dompet Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari kita sejenak berhenti dari angka-angka dan peraturan. Dan kami ingin bicara dari hati ke hati. Gaji ke-13 ini bagi Bapak dan Ibu bukan sekedar uang tambahan. Ini bukan sekedar bonus tahunan. Ini jauh lebih bermakna dari itu. Ada pensiunan yang sudah berbulan-bulan menahan diri untuk tidak memperbaiki atap rumah yang mulai bocor. Menunggu ada dana lebih dulu. Ada yang sudah lama ingin membelikan cucu perlengkapan sekolah untuk tahun ajaran baru, tapi terus menunggu sampai ada rezeki tambahan. Ada yang biaya obat rutinnya setiap bulan terus meningkat, dan gaji ke-13 ini menjadi satu-satunya harapan untuk menutupi kekurangannya. Dan ada pensiunan yang masih dengan setia membantu anak-anaknya, yang mungkin juga sedang berjuang menghadapi beban ekonomi yang tidak ringan. Seorang bapak atau ibu yang sudah pensiun tapi hatinya tidak pernah berhenti ingin membantu keluarganya. Gaji ke-13 ini, biar nominalnya berapapun, adalah tanda bahwa negara masih melihat bapak dan ibu. Negara masih mengingat pengabdian itu. Dan negara menyisihkan sebagian anggarannya untuk memastikan bapak dan ibu bisa melewati pertengahan tahun ini dengan sedikit lebih mudah. Itu bukan hal kecil, itu sangat berarti. Dan sekarang kami tiba di bagian yang sangat penting. Bagian yang di awal video kami janjikan akan kami sampaikan. Bagian yang mungkin akan menentukan apakah gaji ke-13 Bapak dan Ibu benar-benar masuk rekening tepat waktu atau justru mengalami kendala di saat terakhir. Tolong simak baik-baik, ini sangat serius. Untuk bisa menerima gaji ke-13 tanpa hambatan, ada satu hal teknis yang wajib Bapak dan Ibu lakukan sekarang juga, yaitu autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen. Taspen dalam setiap pengumumannya selalu menekankan hal ini. Mereka bahkan secara khusus mengimbau para penerima manfaat untuk segera melakukan proses autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen, agar hak keuangan dapat diterima tanpa kendala administrasi. Bukan tanpa alasan, Taspen menekankan hal ini berulang kali, karena di lapangan sudah banyak kasus pensiunan yang tidak menerima dana tepat waktu, bukan karena masalah kebijakan, bukan karena masalah anggaran, tapi justru karena masalah teknis kecil yang sangat mudah diselesaikan ini. Sistem Taspen perlu memverifikasi bahwa Bapak dan Ibu masih aktif dan berhak menerima pembayaran, dan cara verifikasinya adalah melalui autentikasi wajah di aplikasi Andal by Taspen. Kalau autentikasi ini tidak dilakukan, atau sudah terlalu lama tidak diperbarui, sistem akan menandai rekening Bapak dan Ibu, dan ketika tanggal pembayaran tiba, dana tidak bisa diproses.
Uang sudah ada, anggaran sudah siap, taspen sudah siap, tapi rekening Bapak dan Ibu tidak bisa menerima karena status autentikasinya bermasalah. Bayangkan betapa menyakitkannya situasi seperti itu. Sudah menunggu lama, tapi terhenti di langkah paling akhir karena hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Jangan biarkan itu terjadi. Segera lakukan autentikasi sekarang. Minta bantuan anak, cucu, atau siapapun yang bisa membantu Bapak dan Ibu mengoperasikan aplikasi di handphone. Tidak sulit, tidak butuh waktu lama, tapi dampaknya sangat besar. Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya tentang teknis autentikasinya, kami akan jelaskan sebentar agar tidak ada kebingungan. Autentikasi di aplikasi andal by Taspen pada dasarnya adalah proses selfie atau foto wajah menggunakan kamera depan handphone. Sistem Taspen akan mencocokkan wajah yang difoto dengan data biometrik yang tersimpan untuk memastikan bahwa yang melakukan autentikasi adalah benar-benar Bapak dan Ibu, pemilik hak pensiun yang sah. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar proses ini berhasil. Pertama, pastikan pencahayaan di sekitar Bapak dan Ibu cukup terang saat melakukan foto wajah. Hadapi sumber cahaya, jangan membelakanginya. Kalau membelakangi cahaya, wajah Bapak dan Ibu akan terlihat gelap dan sistem tidak bisa mengenalinya. Kedua, kalau sudah dicoba beberapa kali tapi masih muncul pesan wajah tidak dikenali, coba minta bantuan keluarga untuk membersihkan dulu memori atau cache aplikasinya. Setelah itu, coba lagi. Ketiga, pastikan kamera depan handphone dalam kondisi bersih. Kadang lensa yang berdebu membuat gambar menjadi buram dan tidak terbaca oleh sistem. Jika setelah semua itu masih mengalami masalah, jangan ragu untuk langsung datang ke kantor cabang Taspen terdekat. Petugas Taspen akan dengan senang hati membantu menyelesaikan masalah autentikasi ini secara langsung. Dan untuk Bapak dan Ibu yang mungkin sedang sakit atau sulit berpergian, Taspen bahkan menyediakan layanan antar langsung ke rumah. Cukup hubungi kantor Taspen atau mitra bayarnya dan jelaskan kondisi Bapak dan Ibu. Selain autentikasi, ada beberapa hal lain yang perlu Bapak dan Ibu pastikan sebelum bulan Juni tiba. Yang pertama adalah memastikan rekening bank yang terdaftar di Taspen masih aktif. Rekening yang sudah lama tidak digunakan bisa masuk ke status dormant atau tidak aktif. Kalau rekening dalam status dormant, transfer dari Taspen bisa ditolak oleh sistem perbankan. Maka segera cek ke bank apakah rekening Bapak dan Ibu masih aktif. Kalau perlu, sesekali lakukan transaksi kecil untuk menjaga rekening tetap aktif. Yang kedua adalah memastikan nama di rekening sesuai persis dengan data yang tersimpan di Taspen. Perbedaan nama, meskipun hanya satu huruf, bisa menyebabkan penolakan transfer. Kalau ada perbedaan, segera koordinasikan dengan kantor Taspen terdekat. Yang ketiga adalah bagi Bapak dan Ibu yang mengambil gaji pensiun melalui kantor pos atau minimarket menggunakan aplikasi PosPay, pastikan juga data di PosPay masih valid dan tidak bermasalah. Layanan ini memang tersedia dan sah, jadi tidak perlu khawatir. Tapi pastikan semuanya masih berjalan dengan baik sebelum tanggal pencairan tiba. Bapak dan Ibu, ada satu hal lagi yang kami rasa wajib kami sampaikan. Ini adalah peringatan yang tidak boleh disepelekan. Di setiap momen pencairan dana yang ramai diperbincangkan seperti sekarang, selalu ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha memanfaatkan situasi. Mereka tahu bahwa jutaan pensiunan sedang menunggu gaji ke-13. Mereka tahu bahwa banyak orang yang harapannya sedang tinggi dan mungkin tidak terlalu kritis dalam menerima informasi. Dan mereka masuk dengan berbagai cara yang sangat meyakinkan. Ada yang mengirim pesan WhatsApp mengaku sebagai petugas Taspen, meminta data pribadi untuk verifikasi pencairan. Ada yang menelpon dengan nada sangat resmi dan menyebutkan nomor kepesertaan Bapak dan Ibu. Lalu meminta kode OTP katanya, untuk aktivasi rekening pencairan gaji ke-13. Ada yang mengirimkan link website yang tampilannya sangat mirip dengan website resmi Taspen, meminta Bapak dan Ibu login dan memasukkan data rekening. Dan ada juga yang lebih licik lagi, yang menawarkan percepatan pencairan dengan imbalan biaya administrasi. Mereka bilang kalau bayar sekian ratus ribu, gaji ke-13 bisa masuk lebih cepat. Ini jelas penipuan. Jelas kebohongan. Tidak ada layanan semacam itu di Taspen. Taspen tidak pernah menghubungi pensiunan melalui nomor WhatsApp yang tidak resmi. Taspen tidak pernah meminta kode OTP dari siapapun.
Taspen tidak pernah meminta biaya apapun untuk proses pencairan. Taspen tidak pernah menggunakan perantara atau calo dalam penyaluran dana pensiun. Jadi, kalau ada yang menghubungi Bapak dan Ibu dengan klaim-klaim seperti itu, tutup segera, hapus pesannya. Dan kalau perlu, laporkan ke polisi, karena mereka sedang berusaha mencuri hak yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan selama puluhan tahun pengabdian. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bicara tentang kapan tepatnya gaji ke-13 ini akan cair. Sampai dengan hari ini, 21 Mei 2026, belum ada pengumuman resmi dari Taspen atau Kementerian Keuangan tentang tanggal pasti pencairan. Taspen sendiri melalui akun Instagram resminya pada pertengahan Mei lalu menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu terbitnya regulasi teknis sebagai dasar hukum pembayaran gaji ke-13 tahun 2026. Tapi kita punya pola historis yang bisa dijadikan acuan. Pada tahun 2025 lalu, Taspen mengeluarkan pengumuman resmi bernomor PEU M-DEIR-3-05-2025 tentang pembayaran gaji ke-13 tahun 2025. Dalam pengumuman itu disebutkan bahwa pencairan dimulai pada tanggal 2 Juni 2025. Kenapa bukan tanggal 1? Karena tanggal 1 Juni 2025 bertepatan dengan hari Minggu sekaligus hari lahir Pancasila, sehingga pencairan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya. Mengacu pada pola ini, sangat besar kemungkinan gaji ke-13 pensiunan 2026 juga akan mulai cair di pekan pertama bulan Juni. Mungkin tanggal 1 Juni kalau tidak ada hari libur yang bersamaan, atau tanggal 2 Juni jika tanggal 1 kebetulan jatuh pada hari libur. Tapi sekali lagi, ini adalah estimasi berdasarkan pola. Kepastiannya akan datang dari pengumuman resmi Taspen yang biasanya dikeluarkan beberapa hari sebelum tanggal pencairan. Dan kabar baiknya, Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan semua jalur teknisnya. Berdasarkan PMK nomor 13 tahun 2026, alur pembayarannya sudah sangat terstruktur. Dimulai dari perhitungan nominal menggunakan sistem digital, lalu penerbitan surat perintah membayar, kemudian diajukan ke kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana. Dan barulah Taspen mengeksekusi transfer langsung ke rekening masing-masing pensiunan. Semuanya sudah disiapkan, tinggal menunggu lampu hijaunya menyala. Bapak dan Ibu, sebelum kita sampai di bagian akhir yang sangat penting dari video ini, kami ingin menyampaikan sesuatu tentang dunia informasi yang kita hadapi saat ini. Di era digital seperti sekarang, informasi memang sangat mudah didapat dan sangat cepat menyebar. Tapi masalahnya, tidak semua informasi yang cepat menyebar itu adalah informasi yang benar. Ada konten-konten yang sengaja dibuat dengan judul yang provokatif, dengan angka-angka yang menggiurkan, dengan klaim-klaim yang terdengar resmi, semata-mata untuk mendapat perhatian sebanyak-banyaknya. Para pensiunan seringkali menjadi sasaran konten-konten semacam itu. Bukan karena pensiunan mudah ditipu, jauh dari itu. Tapi karena pensiunan adalah orang-orang yang memiliki harapan nyata, yang menunggu kepastian nyata, dan yang sangat peduli pada informasi tentang hak keuangan mereka. Dan para pembuat konten yang tidak bertanggung jawab itu tahu hal itu. Maka kami memohon kepada Bapak dan Ibu, dan juga kepada para anak dan cucu yang mungkin sering meneruskan informasi ke grup keluarga. Mari kita bersama-sama lebih teliti. Sebelum percaya pada suatu kabar, tanyakan dulu dari mana asalnya. Apakah ada nomor peraturan pemerintah yang bisa dicek? Apakah ada pernyataan resmi dari Taspen atau Kementerian Keuangan yang mendukung kabar itu? Kalau tidak ada, lebih baik tahan dulu, jangan disebarkan. Karena sekali informasi yang salah menyebar, banyak orang yang bisa menjadi korban. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah hampir sampai di ujung video ini. Dan sesuai janji kami di awal, ada informasi penting yang ingin kami sampaikan di bagian akhir ini. Informasi yang mungkin belum banyak dibicarakan tapi sangat relevan untuk Bapak dan Ibu persiapkan sekarang juga. Bagi Bapak dan Ibu yang termasuk dalam kategori pensiunan yang baru mulai menerima pensiun setelah bulan Mei 2026, ada ketentuan khusus yang perlu diperhatikan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pensiunan yang baru mulai menerima pensiun setelah tanggal 1 Mei 2026 tetap berhak mendapatkan gaji ke-13, namun dengan perhitungan yang mungkin sedikit berbeda. Dan bagi yang baru pensiun mulai tanggal 1 Juni 2026, pencairan gaji ke-13 dilakukan melalui instansi asal atau satuan kerja terakhir, bukan langsung oleh Taspen. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang baru saja pensiun atau akan pensiun dalam waktu dekat, segera koordinasikan dengan satuan kerja tempat terakhir bertugas untuk memastikan hak gaji ke-13 tidak terlewat. Dan bagi Bapak dan Ibu yang termasuk penerima pensiun ahli waris, yaitu istri atau suami
yang meneruskan hak pensiun dari pasangan yang sudah meninggal dunia, hak gaji ke-13 tetap melekat. Hak itu bukan milik orang yang sudah tiada, tapi milik penerima pensiun yang sah. Dan selama Bapak dan Ibu terdaftar sah sebagai penerima manfaat di Taspen, hak itu tidak akan hilang. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita rangkum semua yang sudah kita bahas hari ini, agar tidak ada satupun yang terlewat dari ingatan. Pertama, sampai tanggal 21 Mei 2026 ini, belum ada regulasi resmi yang mengatur kenaikan gaji atau rapel bagi pensiunan. Kabar tentang rapel yang beredar luas di media sosial adalah hoaks yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Taspen. Besaran gaji pensiun saat ini masih mengacu pada PPP nomor 8 tahun 2024. Kedua, gaji ke-13 tahun 2026 sudah pasti cair, karena sudah ada landasan hukumnya yang kuat, yaitu PEE nomor 9 tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Diperkuat PEM KA nomor 13 tahun 2026 dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ketiga, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan paling cepat pada bulan Juni 2026. Berdasarkan pola tahun sebelumnya, kemungkinan besar akan mulai cair di pekan pertama Juni, sekitar tanggal 1 atau 2 Juni 2026. Namun kepastiannya menunggu pengumuman resmi dari Taspen. Keempat, besaran gaji ke-13 adalah setara 1 kali penghasilan pensiun bulanan yang diterima di bulan Mei 2026, mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Dana ini bebas dari segala potongan iuran dan pajak penghasilannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Kelima, segera lakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen sekarang juga. Ini adalah langkah teknis yang sangat penting agar dana bisa masuk ke rekening tanpa hambatan. Minta bantuan anak atau cucu jika perlu. Keenam, pastikan rekening bank yang terdaftar di Taspen masih aktif dan data nama sesuai dengan arsip kepesertaan. Dan ketujuh, waspadai segala bentuk penipuan. Taspen tidak pernah meminta data pribadi lewat WhatsApp, tidak pernah meminta biaya apapun, dan tidak pernah menggunakan perantara untuk proses pencairan. Bapak dan Ibu yang sangat kami hormati, kami ingin menutup video ini dengan sebuah pesan yang kami sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Bapak dan Ibu adalah generasi yang membangun fondasi negeri ini. Ketika negara masih berjuang, Bapak dan Ibu ada di garis depan pengabdian. Ketika sistem pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan masih dibangun dari nol, tangan dan pikiran Bapak dan Ibu ada di sana. Ketika generasi muda seperti kami belum lahir, Bapak dan Ibu sudah bekerja keras mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Maka gaji ke-13 ini, meskipun mungkin tidak cukup untuk membalas semua yang sudah Bapak dan Ibu berikan kepada bangsa ini, adalah setidaknya satu bentuk nyata dari rasa terima kasih negara. Dan kami berharap dana itu akan membawa manfaat yang besar bagi Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta. Semoga bisa membantu biaya sekolah cucu yang memasuki tahun ajaran baru. Semoga bisa meringankan beban kebutuhan rumah tangga yang semakin terasa. Semoga bisa membantu biaya kesehatan yang kadang tidak terduga. Dan semoga menjadi berkah yang mengalir untuk seluruh keluarga Bapak dan Ibu. Kami akan terus hadir di sini, membawa informasi yang jujur, yang dapat dipercaya, dan yang benar-benar bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Karena itulah yang menjadi tekad kami. Jika video ini memberikan manfaat, tolong bantu kami dengan menekan tombol suka dan bagikan ke sesama pensiunan yang membutuhkan informasi ini. Ada banyak saudara kita di luar sana yang mungkin masih bingung dan butuh kejelasan. Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sudah membantu mereka. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar setiap update terbaru tentang pensiun, tentang Taspen, tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan hak Bapak dan Ibu, langsung hadir di layar Bapak dan Ibu tanpa terlewat satupun. Terima kasih sudah menonton sampai detik terakhir. Kami menghargai kepercayaan Bapak dan Ibu dengan sepenuh hati. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bangga menjadi purna bakti yang luar biasa dari negeri tercinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.